Di situ tanggung rentengnya ya. Memang banyak reviewer jadi takut, tapi tidak perlu takut berlebihan ya Bapak Ibu ya. Selama kita melakukan tugas kita dengan bertanggung jawab, kita tidak perlu takut. Begitu Bu Amiril. Ya, baik, Prof. Mungkin ini kita kembali ke pertanyaan yang meraih hand. Yang pertama itu Pak Muhammad, apakah Raisen atau yang tadi memang belum diturunkan, Bapak? Oh, sorry. Oke. Sebenarnya yang tadi, tapi nggak apa-apa. Uh, Saya nanya aja ini. Gini, Prof. Saya tuh pernah menemukan ini dalam suatu RAB itu ada paket untuk jurnal. Kemudian ada paket untuk publikasi. Nah, ini kita melihat rasionalisasinya dari harga di jurnal yang dijanjikan dia, Q3, Q4, atau dimasukkan yang lain, misalkan proofreading atau apa, atau bagaimana Prof ini rasionalisasi anggarannya untuk paket publikasi, karena biasanya mereka nulisnya paket gitu, dan harganya itu biasanya agak tinggi-tinggi. Satu paket jurnal itu 10 juta. Gitu. Bagaimana nih Prof menyikapinya? Baik Pak, ya memang ini juga kalau saya sebagai reviewer juga ini sering menjadi buah simalakama buat saya gitu ya Bapak Ibu ya. Secara aturan seorang pengusul itu boleh mengusulkan biaya untuk publikasi, baik itu membayar ke jurnalnya supaya artikelnya dipublikasi, kemudian juga membayar proofread. Kalau ini mungkin memang kita butuh sebagai orang Indonesia yang bukan native, menulis dalam bahasa Inggris, mungkin ini dibutuhkan ya Bapak Ibu ya. Atau bahkan juga mungkin biaya penerjemahan, ini juga masuk akal sebenarnya. Jadi kalau buat saya itu yang masuk akal adalah biaya penerjemahan dan biaya proofread, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita publish di jurnal bereputasi dengan publisher yang bereputasi tinggi, memang sering sekali mereka meminta tolong dong ini di proofread dulu gitu ya. Karena Anda bukan native, katanya gaya bahasa kita itu kelihatan sekali berbeda sehingga itu perlu di proofread. Ini masuk akal sebenarnya, dan ini biasanya ini tidak mahal-mahal Bapak Ibu. Saya sudah 2 kali menggunakan proofread, itu maksimum 200-an US dollar ya. Jadi kalau 200-an US dollar itu sebenarnya sekitar, kalau zaman dulu itu di bawah 10.000, 9.000 atau 10.000, 2 jutaan lah gitu ya Bapak Ibu ya. 2 jutaan untuk proofread gitu. Tapi kadang-kadang kita menemukan biaya publikasi langsung gede itu 50 juta. Ada memang Bapak Ibu publikasi di mana penulisnya harus membayar gitu ya. Penerbitnya bereputasi, betul ada. Publishernya bereputasi, ya bereputasi tinggi. Kemudian jurnalnya juga bereputasi tinggi, ada. Karena kalau pengusul itu memilih, penulis itu memilih open access, itu bayarannya mahal Bapak Ibu. Sekitar 2.000 sampai 3.000 US dollar. Jadi hampir 50 juta memang. Nah ini biasanya yang buat saya itu buat simalakama sebagai reviewer yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau saya coret, saya menyalahi aturan. Karena itu boleh diusulkan, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya coret, itu saya menyalahi aturan, karena itu boleh diusulkan. Tapi kalau saya biasanya yang saya lakukan Bapak Ibu, saya menulis di komentar. Jadi saya menulis di komentar, ini tidak saya coret, tapi mohon ini digunakan anggaran ini untuk hal yang lebih baik daripada membuang-buang devisa. Ya kalau kita keluar itu memberikan 3.000 dolar, itu kan sudah menurunkan devisa kita ya Bapak Ibu ya. Sudah mengganggu perekonomian kita. Bayangkan 3.000 dolar kali berapa gitu ya, kali berapa orang, kali berapa artikel. Tapi memang kita tidak berhak untuk mencoret. Nah, kalau sampai misalnya ada sampai 2 nih Bu, ada publikasi, ada jurnal gitu ya. Nah, kita lihat dari luaran. Kalau ternyata memang janjinya hanya 1 artikel, kemudian kok kayaknya ini double gitu ya. Kok ini double? Seperti yang tadi saya sampaikan, ada sih sampai 3.000 dolar tapi open access. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada sampai 3.000 dolar tapi open access. Nah, kalau misalnya sampai double 2 kali 50 juta, itu saya sering sekali saya coret Bapak Ibu. Jadi yang satu saya coret karena memang janjinya hanya 1 artikel. Seandainya pun di open access itu sudah cukup 1 gitu ya. Tidak perlu double sampai 2. Nah, ya kita harus punya pemahaman juga memang Bapak Ibu sebagai reviewer, kita harus punya pemahaman perjurnalan itu seperti apa. Kapan seorang penulis itu harus membayar gitu ya.
Kalau membayar itu juga bayarannya berapa? Jurnal-jurnal predator pada umumnya itu meminta penulis untuk membayar. Nah, ini juga kita perlu perhatikan Bapak Ibu. Jadi kalau saya sebagai reviewer, saya lihat jurnal yang dijanjikan, kalau itu predator, itu saya akan berikan saran. Tolong usahakan mencari jurnal yang lain dari penerbit bereputasi. Jangan di jurnal yang dijanjikan. Karena jurnal itu kurang diakui reputasinya. Itu juga saya kasih komentar Bapak Ibu di anggaran itu ya, termasuk juga di komentar umum. Jadi kita sebagai reviewer pun kita diharapkan mengarahkan ya Bapak Ibu ya, mengarahkan, membantu, bukan hanya menilai, memberikan skor gitu ya, apakah ini layak didanai atau tidak. Tidak hanya itu Bapak Ibu, tapi kita juga membantu, mengarahkan, membantu, mendampingi supaya proposal yang kita, kalau itu nanti lolos, itu benar-benar bertanggung jawab, bisa dilakukan dan tidak akan menyalahi APBN. Begitu ya kira-kira Bapak Ibu ya. Begitu Pak. Ya, makasih Prof. Sama-sama Pak. Baik, Prof, masih ada beberapa penanya. Ini saya persilahkan saja Bapak Husen. Mohon dipersingkat ya Bapak, karena waktunya sebentar lagi akan istirahat. Silakan Bapak. Siap. Terima kasih Bu Amiril. Selamat siang Prof. Saya dari bidang industri kreatif, seni dan budaya. Bertanya berkaitan dengan anggaran pembelian bahan habis pakai, Prof. Kalau orang seni atau orang kria itu kadang-kadang bahan-bahan eksperimennya itu aneh-aneh, gitu ya. Kadang-kadang tidak berkaitan dengan produknya atau bidang kria atau seninya. Kadang-kadang ada seperti pupuk urea itu, kemudian ada soda api, ada H2O2 dan lain sebagainya. Ada barang-barang atau benda-benda yang tidak masuk dalam bidang itu. Nah, itu sering terjadi dan juga memang dibutuhkan untuk bahan finishing, Prof, dan untuk uji eksperimen berkaitan dengan tekstur dan karakter. Nah, itu bagaimana, apakah kita juga harus memberikan saran, dan bagaimana terkait dengan reviewer lain bila nanti misalnya ada selisih penilaian atau selisih interpretasi daripada dana tersebut. Terima kasih, Bro. Baik, Pak Husen. Kalau saya lihat tadi dari yang disampaikan oleh Pak Husen sebagai contoh, itu termasuk bahan yang berkaitan gitu ya. Kalau kita mengatakan bahan itu tidak berkaitan ya otomatis tidak akan masuk Bapak Ibu ke anggaran. Tapi bahan itu digunakan di finishing, bukan bagian dari produk yang dihasilkan. Tapi digunakan sebagai misalnya nanti untuk menyempurnakan warna, maka kita harus rendam dulu gitu ya misalnya Pak ya. Untuk menyempurnakan warnanya kita harus rendam dul, dan untuk merendam ini kita perlu bahan A. Ya itu bagian Pak, itu bagian dari penelitian, terkait dari penelitian. Ya siapapun reviewernya harusnya menyetujui ya Pak Husen ya. Iya Bu. Tapi kalau misalnya nih saya melakukan penelitian, bukan bagian dari penelitian, saya mengajukan usulan membeli laptop seperti yang tadi. Laptop itu saya gunakan untuk apa? Ya saya gunakan juga sih untuk mengetik laporan gitu. Tapi kan tidak melakukan penelitian pun kita menggunakan laptop gitu Bapak Ibu ya. Kita pakai laptop. Investment itu. Laptop. Iya. Nah ini tentunya tidak layak. Terkait masuk dalam kegiatan saya gitu. Tapi itu tidak tepat karena memang itu sudah bagian dari hidup kita gitu ya Bapak Ibu ya. Laptop itu sudah bagian dari hidup kita. Tapi kalau misalnya kayak yang tadi, ini harus direndam nih dengan bahan kimia tertentu. Ini misalnya patung nih ya Pak Husen ya. Ini patung setelah dicat, dipelitur, ini supaya warnanya itu menyatu, bisa tahan sekian lama, ini harus direndam dulu dengan bahan kimia ini. Nah bahan kimia ini kita harus beli, yaitu bagian dari penelitian Pak Husen. Siap Bu. Jadi sudah pasti yang kita setujui adalah yang masuk dalam kegiatan, dalam aktivitas untuk mencapai tujuan tadi Pak Husen, gitu ya. Dan tentunya semua reviewer mau Pak Husen tidak perlu khawatir kalau nanti dia tidak paham, reviewer itu tidak paham. Kalau reviewer itu tidak paham, tentunya reviewer itu akan menolak ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai reviewer juga kita bisa menolak ya Bapak Ibu.
Jadi kalau misalnya diberikan materi proposal yang jauh dari bidang kita,